Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu wa taqaddasat asma'uhu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan banyak kalimat hamdalah ini. Tentu semuanya sebagai bentuk pengakuan kita akan kelemahan kita, akan kebutuhan kita terhadap pertolongan dan inayah Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling pasti bahwa hamdalah adalah ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita sekalian. Nikmat yang sangat banyak, sangat besar, bahkan unlimited untuk kita sekalian. Ulama kita menjelaskan bahwa salah satu di antara sekian banyak sebab atau kiat menolak bala adalah memperbanyak kalimat hamdalah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian banyak bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Benang merahnya adalah bahwa ketika seorang hamba banyak bersyukur dan Allah kemudian melimpahkan nikmatnya kepada seorang hamba yang bersyukur itu, maka nikmat dan bala itu tidak akan turun bersamaan. Semakin banyak nikmat yang dicurahkan oleh Allah kepada seorang hamba disebabkan karena kesyukurannya, maka pada saat itu bala akan menjauh. Untuk itu, sekali lagi saudara sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu dan untuknya memperbanyak kalimat syukur kita, hamdalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasangan hamdalah tersebut adalah ucapan salawat kepada junjungan Nabi kita, panutan kita, kedua kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu catatan penting tentang salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mungkin pernah kita mendengar satu pertanyaan yang sederhana. Kenapa kita sebagai seorang muslim dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkan, disunnahkan, dimotivasi untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi kita butuh atau beruntung dengan salawat yang kita sampaikan? Tentu jawabannya tidak. Sebaliknya, justru kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitalah yang akan mendapatkan keuntungan yang besar dari salawat itu. Nabi kita bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali,
maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Ulama kita menjelaskan maksud bahwa Allah bersalawat kepada hamba-hambanya, balasan atas salawatnya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah nuzulur rahmat wal barakat. Turunnya rahmat atau kasih sayang Allah dan juga keberkahan. Itulah sebabnya salah satu kesimpulan yang bisa diambil dari hadis tadi tentang salawat adalah bahwa salah satu kiat untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan mentadabburi satu surah di dalam Al-Quran, di surah ke-40, surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Kita akan membahas 2 atau 3 ayat, mulai ayat ke-7 sampai ayat ke-9 insyaallah ta'ala. Saudara sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai pengantar tentang tadabbur ini, perlu kita mendengarkan atau menyimak 1 atau 2 perkataan ulama kita, ulama salaf, yang menerangkan tentang urgensi tadabbur. Sebelumnya kita dengarkan ayatnya dulu. Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Ciri orang beriman adalah mereka yang jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan bergetarlah hatinya dan keimanannya akan bertambah. Poinnya adalah bahwa bergetarnya hati seorang hamba dan bertambahnya keimanannya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan didapatkan ketika seorang hamba atau kita semua mentadabburi makna-makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bertadabbur merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah manusia, maksudnya kaum muslimin secara khusus, tidak mentadabburi Al-Quran? Tujuannya adalah supaya kita bisa memahami makna-makna yang terkandung dalam kitab suci kita, supaya kita bisa memahami apa pesan-pesan yang termaktub dalam kitab suci kita. Mari kita dengarkan petuah salah seorang ulama. Yang pertama disebutkan oleh Imam Az-Zarkashi. Beliau menyebutkan pesannya berkaitan dengan tadabbur. Beliau mengatakan, "Man lam yakun lahu ilmun wa fahmun wa taqwa wa tadabbur lam yudrik min ladzatil Qur'an syai'a." Barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, ketakwaan, dan tadabbur, maka dia tidak akan bisa mendapatkan kelezatan Quran sedikit pun. Jadi, untuk memahami makna-makna Al-Quran, yang ujungnya kita akan merasakan kelezatan ayat-ayat Al-Quran, itu membutuhkan, yang pertama kata beliau, ilmu, pemahaman,
ketakwaan, dan tadabbur. Itu yang pertama. Yang kedua, berkata Imam Hasan Al-Basri dalam pesannya tentang tadabbur, beliau mengatakan, "Ya bena Adam, kaifa yariqqu qalbuka wa inna mahimmatuka fi akhir surah." Wahai anak Adam, wahai manusia, bagaimana mungkin hatimu bisa menjadi lembut, sedangkan tujuan utamamu ketika membaca Al-Quran hanyalah sampai di ujung surah. Maksudnya, hati ini tidak akan lembut, tidak akan merasakan kelezatan Al-Quran jika kita membaca Al-Quran hanya sekedar ingin mengkhatamkannya. Ini tentu pesan yang perlu untuk kita cermati bersama, dan mudah-mudahan dia bisa menjadi motivasi untuk kita mulai membaca Al-Quran dengan tadabbur. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mulai pelajaran kita tentang surah Ghafir yang dimulai pada ayat yang ke-7. Kita dengarkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Allah mengatakan, alladzina yahmiluna al-arsya, para malaikat yang memikul arasy, dan para malaikat waman haulahu, malaikat yang ada di sekeliling arasy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan mereka. Wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastaghfiruna, dan mereka beristighfar, memohonkan ampun lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, sungguh rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka maafkanlah, ampunilah dosa-dosa orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalan agamamu. Waqihim adzabal jahim, dan hindarkanlah mereka dari adab yang pedih, adab jahannam. Saudara sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, itu bunyi ayat pada ayat ke-7 yang insya Allah kita akan mentadaburi beberapa kalimat yang ada pada ayat yang ke-7 ini. Kalau menggunakan istilah penulisan ilmiah biasanya mengatakan ada beberapa kata kunci yang nanti perlu kita jelaskan sebagai bahan kita bertadabbur. Yang pertama, arasy, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian, yang kedua adalah kalimat yusabbihun, yaitu tasbih. Yang ketiga adalah wa yastaghfirun, beristighfar. Dan kemudian berikutnya adalah
rahmat dan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Yang pertama, firman Allah, alladzina yahmiluna al-arsya. Para malaikat yang memikul arash. Tentang arash, ini adalah makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahwa ketika Allah menciptakan arash, arash pun kemudian berkata, ma khalaqallahu al-khalqa a'zam minni. Tidak ada satu ciptaan Allah yang lebih besar dan lebih agung daripada aku. Ulama memang berbeda pendapat tentang arash ini, apakah dia makhluk pertama atau bukan. Di mana yang menjadi silang pendapat antara para ulama, apakah al-qalam makhluk pertama atau arash. Alhasil yang rajih insyaallah bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum arash adalah al-qalam. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua tentang arash, bahwa sebagaimana yang arash sendiri sebutkan tentang dirinya bahwa dia adalah makhluk terbesar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lebih rinci tentang arash. Rasulullah mengatakan, as-samawatu as-sab' wal ard, langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis, jika disatukan lalu dibandingkan dengan kursi, yang kita tahu ayatnya pada surah Al-Baqarah yang dikenal dengan ayat kursi, maka langit yang 7 lapis dan juga bumi yang 7 lapis dibandingkan dengan kursi Allah yang Allah sebutkan kursiyus samawati wal ard, maka keadaan langit dan bumi itu dibandingkan dengan kursi seperti sebuah gelang yang diletakkan atau dilemparkan pada sebuah padang pasir yang sangat luas. Begitulah perbandingan antara langit dan bumi yang begitu luas ini dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan kursi yang begitu luasnya, begitu besarnya, jika dibandingkan dengan arash, maka kursi itu seperti sebuah gelang yang diletakkan atau dilemparkan pada sebuah padang pasir yang sangat luas. Itu menjadi petunjuk bahwa memang arash Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Kalau begitu, maka bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha besar. Allahu akbar. Yang kedua, saudara sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, lanjutan ayatnya mengatakan, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Para malaikat di antaranya yang memanggul atau memikul arash, dan ada juga malaikat yang berada di sekeliling arash tersebut. Kata para ulama bahwa mereka yang ada di sekeliling arash itu bertawaf, melakukan tawaf, bertasbih, dan beristighfar. Sebagai sebuah catatan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan tugas masing-masing. Kalau istilah yang mudah, malaikat itu
disetting dengan settingan masing-masing. Ada malaikat yang diciptakan hanya untuk tawaf. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap harinya ada 70.000 malaikat yang bertawaf di langit, mengitari atau mengelilingi Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 itu setelah tawaf mereka pun pergi. Dan itu memberikan petunjuk bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Yang kemudian diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa jumlah tentara Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih, ya. Itu tugas mereka. Ada malaikat yang ditugaskan untuk bersujud dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian lanjutan ayatnya adalah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfirun lilladzina amanu. Mereka bertasbih memuji Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beriman. Jadi para malaikat adalah makhluk Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bertasbih dengan penuh keimanan, mereka juga beristighfar. Dan hebatnya kaum muslimin rahimakumullah, para malaikat itu beristighfar, memohon ampun. Permohonan ampun mereka itu diberikan atau ditujukan kepada kaum mukminin, kepada kaum mukminin. Kalau begitu, kita bisa mengambil pelajaran bahwa bertasbih dan beristighfar adalah dua pekerjaan yang sangat mulia. Maka dengan memperbanyak tasbih dan istighfar, salah satu faedahnya adalah kita meniru perbuatan para malaikat. Berikutnya, saudara sekalian, mari kita memperhatikan beberapa perbuatan-perbuatan yang mendatangkan atau mengundang istighfar para malaikat kepada kita semua, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa perbuatan yang insya Allah dengannya kita akan mendapatkan istighfar atau permohonan ampun dari para malaikat. Dan ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah bukakan kepada kita hamba-hambanya, ya. Perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Dan kita tahu semuanya, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa doa para malaikat adalah doa yang mustajab. Untuk itu kita perhatikan beberapa perbuatan yang mendatangkan atau mengundang istighfar dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, al-muallimul khair. Perbuatan yang mengundang istighfar dari para malaikatnya adalah orang-orang yang mengajar manusia kebaikan, khususnya kebaikan agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-hut
la yusalluna ala muallimin nasa al khair. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut yang berada di dalam lubangnya, bahkan ikan-ikan, semuanya bersalawat kepada para muallim, para pengajar, orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebut kalimat as-salah, salawat, itu juga maksudnya adalah beristighfar, karena itu adalah rutinitas para malaikat. Maka sekali lagi, mengajarkan manusia kebaikan, menjadi guru agama, menjadi ustadz, menjadi mubalik, yang tentunya tidak mesti di atas mimbar. Kita menyebarkan kebaikan, ilmu agama ini adalah perbuatan-perbuatan yang mengundang istighfar, permohonan ampun dari para malaikat. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, perbuatan yang mengundang istighfar, permohonan ampun dari para malaikatnya, ya, mudah-mudahan ini akan membuat kita semakin bersemangat. Mereka yang alladzina yantadhiruna as-salah, yakni salat al-jamaah. Orang yang menanti salat berjamaah, duduk di masjid, ya, menunggu datangnya salat, itulah kaum golongan yang akan mendapatkan istighfar dari para malaikat. Dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, innal malaikah tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisihi taqulu Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdits. Rawahu Muslim. Sesungguhnya para malaikat, kata Rasulullah SAW, tusalli, bersalawat, mendoakan atas siapa saja di antara kalian yang berada di tempat duduknya, maksudnya di masjidnya. Para malaikat berkata, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah orang tersebut. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah orang itu. Malam yuhdits, selama dia tidak berhadas. Jadi saudara sekalian, hadis ini memberikan petunjuk kepada kita sekalian bahwa hendaklah kita menjadi orang-orang yang selalu bersegera mendatangi masjid, minimal ketika adzan sudah berkumandang. Sebab ketika kita datang ke masjid, kita berada di masjid antara adzan dan iqamah, kita duduk, ya, kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kita bisa melakukan salat tahiyatul masjid, kita bisa melakukan salat qabliyah, ya. Kemudian duduk kita itu menanti datangnya iqamah, itu mendatangkan istighfar dari para malaikat. Ulama kita sampai berbeda pendapat tentang manakah yang lebih mulia, lebih afdal, lebih besar pahalanya, orang yang
datang lebih dahulu ke masjid dan menyempatkan dirinya untuk duduk menanti waktu sholat, tetapi dia tidak mendapatkan shaf pertama, dibandingkan dengan orang yang datang belakangan, nanti iqamah baru dia sampai, tapi dia mendapatkan shaf pertama. Ayah, karena ada di antara kaum muslimin, ya termasuk Pak Ustadz, datang terlambat, tetapi mendapatkan shaf pertama. Ya, karena jamaah mengenalnya, ya silakan Ustadz di depan. Ya. Maka ulama berbeda pendapat. Siapakah yang lebih mulia di antara keduanya? Maka disebutkan yang lebih mulia di antara keduanya adalah orang yang pertama datang, ya, lama di masjid menanti, tetapi dia tidak sempat mendapatkan shaf pertama. Ya. Itu perbuatan yang kedua. Perbuatan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mendatangkan istighfar dari para malaikatnya adalah alladzina yusalluna fi as-sufufil uwal. Mereka yang sholat di shaf-shaf pertama, terutama shaf paling depan. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala sufufil uwal. Sungguh Allah dan para malaikatnya, ya, bersalawat. Kita sudah sebutkan tadi bahwa kalau salawatnya Allah, maksudnya adalah turunnya rahmat, kasih sayang dan keberkahan. Sedangkan salawatnya para malaikat adalah doa-doa dan istighfar mereka. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat, yang masuk di dalamnya makna istighfar, kepada mereka yang sholat di shaf-shaf pertama. Dan yang lebih utama, dia berada di shaf paling depan. Dan nampaknya yang dimaksud dengan shaf-shaf pertama, jika masjid itu cukup luas, maka shaf 1, 2, 3, ya, itu masuk dalam kategori shaf-shaf yang pertama, sufuful uwal. Kemudian perbuatan berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mendatangkan istighfar, permohonan ampun dari para malaikat untuk hamba yang melakukannya adalah mereka yang menutup celah di antara shaf-shaf yang kosong, ya, di shaf-shaf salat. Sebutkan ujungnya adalah wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Ya, kalimat pertamanya bahwa sesungguhnya para malaikat bersalawat kepada mereka yang menutup, ya, celah atau kekosongan pada sebuah shaf dalam salat, dan sungguh Allah mengangkat derajat orang-orang yang menutup celah dari kekosongan pada sebuah shaf dalam barisan salat. Pada hadis ini ada satu hal yang perlu menjadi perhatian kita, bahwa berusaha untuk menutupi celah dalam salat, kalau istilah lainnya menyambung shaf dengan baik, itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cuek, tidak peduli dengan shaf yang kosong, bahkan sengaja membiarkan sebuah shaf dalam salat itu kosong, maka itu mendatangkan keburukan. Dalam hadis disebutkan bahwa man wasala shaffa wasalahu Allah wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Barang siapa yang suka menyambung shaf, maka Allah akan menyambung hubungannya dengan hamba itu. Dan barang siapa yang tidak peduli, tidak suka menyambung shaf dalam salat, maka
Allah akan memutuskan hubungan hamba itu dengan ya, hubungan Allah dengan hamba tersebut. Hadis yang lain yang cukup penting untuk kita sama-sama peduli dengannya adalah bahwa Rasulullah mengatakan, la tusawwunna sufuf, engkau meluruskan, merapikan saf, aw la yukhallifannallahu baina qulubikum, atau kalau tidak Allah akan memecah belah hati-hati kalian. Dari sini sangat penting untuk kita pahami bersama. Bayangkan Allah memberikan ancaman lewat hadis Nabi SAW bahwa kalian menyambung dan merapikan saf itu sangat penting, dan kalau tidak sungguh Allah akan memecah belah hati-hati kalian. Kemungkinan besar sulitnya umat Islam bersatu, salah satu penyebabnya adalah kurang rapatnya, kurang rapinya saf-saf mereka ketika mendirikan sholat. Maka satu kalimat yang bisa kita sebutkan untuk hal ini adalah, kalau di dalam masjid saja gara-gara saf kita tidak rapi, tidak lurus dan tidak rapat, Allah kemudian memecah belah hati-hati kita, maka jangan pernah berharap hati-hati kaum muslimin akan bersatu di luar masjid. Ya. Dan itu salah satu makna bahwa orang-orang yang merapikan safnya, meluruskan safnya, mengisi celah pada sebuah saf yang kosong, malaikat akan selalu beristighfar untuknya. Perbuatan berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mendatangkan istighfar dari para malaikat adalah banyak-banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan, seorang hamba senantiasa berada dalam keadaan bersalawat kepada Nabi, saat itu pula senantiasa para malaikat beristighfar untuknya. Ya, dan kita sangat paham bahwa bersalawat kepada Nabi memiliki keutamaan yang sangat banyak dan sangat besar. Perbuatan berikutnya, saudara sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, yang mendatangkan dan mengundang istighfar, permohonan ampun dari para malaikatnya kepada kita sekalian adalah menjenguk orang sakit. Dan ini perbuatan yang sangat mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa man ada maridan gadwatan salla alaihi sab'una alfan minal malaika wastaghfara lahu hatta yumsi. Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit di pagi hari, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya dan beristighfar untuknya sebanyak 70.000 malaikat sampai dia berada di sore hari. Siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit di sore hari, maka 70.000 malaikat akan bersalawat untuknya, beristighfar untuknya sampai dia berada di pagi hari. Sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini menjenguk orang sakit sudah menjadi hal yang langka di kalangan kaum muslimin. Ya. Mungkin pengaruh dari kecanggihan teknologi, maraknya dunia medsos. Sekarang ini kalau ada berita di grup-grup WA, ada saudaranya, temannya, kenalannya yang sakit, maka yang kita dapati adalah jawaban kalimat singkat, syafahullah. Semoga dia cepat sembuh. Tidak ada lagi pertanyaan selanjutnya. Dia sakit apa? Setelah pertanyaan itu akan mendatangkan pertanyaan berikutnya. Dia dirawat
di mana? Pertanyaan itu sudah sulit kita dapatkan hari ini. Iya. Kemudian, saudara sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, perbuatan-perbuatan yang mengundang istighfar dari para malaikatnya adalah yang kita berada sekarang di dalamnya, di dalam bulan Ramadan. Apa itu? Bersahur. Para malaikat bersalawat dan beristighfar lil mutasahhirina lis-siyam. Para malaikat beristighfar kepada mereka yang makan sahur untuk berpuasa. Mungkin inilah yang menjadi salah satu hikmah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan kita untuk bersahur kalau hendak berpuasa. Dalam sabdanya beliau mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkah. Yang kemungkinan besar salah satunya adalah keberkahan dari doa-doa para malaikat dan istighfar mereka. Cuma sayangnya kita juga kaum muslimin kadang-kadang di waktu sahur kita lupa untuk banyak-banyak beristighfar. Padahal sering kita mendengarkan penjelasan bahwa waktu sahur itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan yang paling penting beristighfar di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Allah mensifatkan orang-orang yang baik, ibadur rahman, adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Yang berikutnya, saudara sekalian, di antara perbuatan yang mendatangkan dan mengundang istighfar adalah menama ala taharatin. Mereka yang tidur dalam keadaan bersuci, bertahara. Maka ini kita ulang-ulangi lagi, kita ingatkan kembali diri kita semua untuk membiasakan kebaikan ini, berwudu, bersuci sebelum kita tidur. Yang terakhir, saudara sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, perbuatan yang mendatangkan dan mengundang istighfar para malaikatnya kepada kita adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu, mencari kebaikan. Dan sebagaimana hadis tentang muallimul khair, maka penuntut ilmu juga mendapatkan istighfar dari para malaikatnya. Bahkan menuntut ilmu jika dilakukan di masjid, maka itu sangat besar pahalanya. Dalam sebuah riwayat yang ternyata alhamdulillah sahih, sebutkan bahwa man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya ilal masjid, dia menuju ke masjid, la yuridu illa al-khair, dia tidak ke masjid kecuali ingin mendapatkan kebaikan. Salah satu maknanya adalah menuntut ilmu, yang ini kemudian para ulama dari kalangan salaf memberikan wejangannya bahwa sebaiknya menuntut ilmu itu banyak-banyak dilakukan di dalam masjid. Sebab keberkahan masjid itu luar biasa. Dalam satu perkataan salaf mengatakan bahwa la tazalu hadhil umma fi khair madamu yatlubuna al-ilma fil masjid. Umat ini akan selalu berada dalam keadaan baik selama mereka menuntut ilmu di masjid. Kita sambung hadisnya tadi sebagai penutup, bahwa barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak ingin kecuali untuk mendapatkan kebaikan atau mendapatkan ilmu di masjid, illa kana lahu ajr ka ajril haji wal umrah, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan berumrah. Hadis ini alhamdulillah disebutkan dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, juga Imam Az-Zahabi dalam penelitian hadis mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, ini beberapa
bagian dari tadabbur kita untuk ayat ke-7 ya. Semoga bisa memberikan inspirasi dan pencerahan kepada kita sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita sekalian dalam menjalankan kehidupan kita di permukaan bumi ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan untuk kita dengannya beribadah dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh kebaikan yang kita lakukan terutama di bulan Ramadan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat insyaallah taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.